Di antara debu dan keheningan pasca perang Uhud, terbaring seorang pahlawan. Wajahnya menelungkup ke tanah, seolah ia malu telah gugur sebelum memastikan keselamatan Rasulnya. Kain untuk mengkafaninya begitu kecil, hingga jika kepalanya ditutup, kakinya terlihat. Jika kakinya ditutup, kepalanya tersingkap. Orang ini adalah Mus'ab bin Umair. Namun, pemandangan tragis ini adalah akhir dari sebuah kisah yang dimulai dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Sebelum ini, ia adalah remaja Quraisy terkemuka, paling tampan, penuh semangat muda, dan memiliki nama paling harum di Mekah. Dia adalah Mus'ab yang baik. Anak muda yang dimanjakan oleh orang tuanya, tidak seperti anak muda lainnya di Mekah. Ia adalah buah bibir para gadis dan bintang di setiap pertemuan. Bagaimana mungkin pemuda yang serba cukup dan biasa, hidup mewah ini berubah menjadi pahlawan iman yang jasadnya nyaris tak bisa ditutupi kain? Ini adalah kisahnya. Kisah tentang salah satu orang yang ditempa langsung oleh Islam dan dididik oleh Muhammad. Untuk memahami pengorbanannya, kita harus memahami apa yang ia tinggalkan. Mus'ab bin Umair lahir dan dibesarkan dalam kesenangan. Setiap pertemuan di Mekah selalu berharap Mus'ab hadir. Penampilannya yang anggun dan otaknya yang cerdas mampu membuka semua hati. Pakaiannya bagaikan bunga di taman yang terawat, selalu menyebarkan bau yang wangi. Dia memiliki segalanya: kekayaan, ketampanan, status sosial. Lalu, suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang mulai menjadi perhatian penduduk Mekah. Berita tentang Muhammad Al-Amin, yang menyatakan dirinya diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Meskipun usianya masih belia, Mus'ab mendengarkan dengan saksama. Perbincangan tentang Rasulullah dan agamanya tidak pernah lepas dari perhatian penduduk Mekah. Mus'ab mendengar bahwa Rasulullah mengadakan pertemuan rahasia dengan para pengikutnya di sebuah rumah di Bukit Syafa, rumah Al-Arqam bin Abul Al-Arqam. Jauh dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy, tanpa berpikir panjang, didorong oleh kerinduan dan rasa penasaran. Pada suatu senja, Mus'ab pergi ke rumah Al-Arqam seorang diri. Di sanalah Rasulullah bertemu para sahabatnya, membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan sholat bersama mereka. Saat Mus'ab baru saja duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah. Ayat-ayat itu meresap ke telinga dan hati para pendengar. Di senja itu juga, hati Mus'ab yang dulu dipenuhi kemewahan dunia, kini tunduk oleh ayat-ayat Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir membuatnya terangkat dari tempat duduknya. Melihat gejolak di dada pemuda itu, Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh kasih sayang dan mengurut dada Mus'ab. Seketika, hatinya menjadi tenang dan damai, bagai lautan yang dalam. Pemuda yang baru saja masuk Islam itu kini tampak memiliki hikmah yang jauh melampaui usianya. Namun, keimanan baru ini membawa sebuah tantangan besar. Setelah memeluk Islam, tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi selain ibundanya. Ibunya, Khannas binti Malik, adalah wanita dengan kepribadian yang sangat kuat dan cemerlang, sosok yang sangat disegani. Bagi Mus'ab, menghadapi seluruh Mekkah dan berhala-berhalanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan menghadapi kemarahan ibunya. Dia pun memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya. Ia tetap bolak-balik ke Darul Arqam, merasa tentram dengan imannya, sambil berupaya menghindari kemurkaan ibunya. Tapi di Mekah, tiada rahasia yang tersembunyi. Mata dan telinga Quraisy ada di mana-mana. Seseorang bernama Utsman bin Talha melihat Mus'ab
memasuki rumah Al-Arqam secara diam-diam. Di lain waktu, Utsman melihatnya sholat seperti yang dilakukan Muhammad. Rahasia itu terbongkar. Utsman segera melapor kepada ibu Mus'ab. Mus'ab kini berdiri di hadapan mereka semua. Dengan hati yang yakin, ia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah diajarkan Rasulullah kepadanya. Ayat-ayat yang mengisinya dengan hikmah dan ketakwaan. Ibunya, dalam kemarahannya, hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras. Tetapi, tangan yang terayun itu tiba-tiba lunglai dan jatuh. Dia tidak tegah. Cahaya di wajah putranya yang berseri itu kini memancarkan wibawa dan ketenangan yang menumbuhkan kepercayaan. Sebagai seorang ibu, ia tidak sanggup menyakiti putranya. Namun, pengaruh berhala-berhala membuatnya harus bertindak. Ia membawa Mus'ab ke ruang terisolir di rumahnya, mengurungnya, dan menutup pintunya rapat-rapat. Mus'ab tinggal dalam kurungan itu sekian lama, hingga ia mendengar berita hijrahnya beberapa kaum muslimin ke Habasyah. Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu serta penjaganya. Ia melarikan diri dan hijrah ke Habasyah bersama saudara-saudaranya. Ujian yang dihadapi Mus'ab kian meningkat. Ia telah meninggalkan segalanya. Suatu hari, ia muncul di hadapan kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah. Saat memandang Mus'ab, semua sahabat menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka berlinang air mata. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang penuh tambalan. Mereka teringat penampilannya yang dulu, ketika pakaiannya bagaikan bunga di taman yang wangi. Rasulullah sendiri menatapnya dengan pandangan bijaksana, penuh syukur dan kasih sayang. Beliau tersenyum mulia, seraya bersabda, "Aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya. Tidak ada pemuda Mekah yang lebih dimanja oleh orang tuanya seperti dirinya." Kemudian ia meninggalkan itu semua karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Bunya telah putus asa. Ia menghentikan semua fasilitas yang dulu dinikmati Mus'ab. Ia bahkan tidak sudi nasinya dimakan oleh orang yang telah mengingkari berhala. Pertemuan terakhir mereka terjadi ketika Mus'ab pulang dari Habasyah. Ibunya hendak mengurungnya kembali. Tapi Mus'ab yang sekarang bukanlah Mus'ab yang dulu. Ia bersumpah dan menyatakan tekadnya akan membunuh siapa saja yang mencoba membantunya mengurungnya. Sang ibu tahu putranya tidak main-main. Tak ada jalan lain. Ibunya melepasnya dengan cucuran air mata. Mus'ab pun tidak kuasa menahan tangis. Perpisahan itu menunjukkan kegigihan sang ibu dalam kekafiran dan kebulatan tekad sang anak dalam keimanan. Ibunya mengusirnya. "Pergilah sesuka hatimu. Aku bukan ibumu lagi." Mus'ab menghampiri ibunya untuk terakhir kali. "Wahai bunda, saya ingin menyampaikan nasihat dan ananda kasihan kepadamu. Saksikanlah bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Ibunya menjawab penuh emosi, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak." Mus'ab kini meninggalkan semua kemewahan itu. Pemuda wangi itu kini menjadi seorang melarat. Tetapi jiwanya telah dihiasi akidah yang suci. Ia telah berubah menjadi manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Hidupnya kini ia persembahkan untuk penciptanya. Dan karena pengorbanan inilah, Rasulullah memilih Mus'ab untuk tugas paling agung saat itu. Ia dipilih menjadi utusan atau duta besar Islam pertama ke Madinah. Tugasnya mengajarkan agama kepada orang-orang Ansyar yang telah beriman di Aqabah, mengajak yang lain untuk masuk Islam, dan mempersiapkan Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah. Saat itu, masih banyak sahabat yang lebih tua, lebih berpengaruh, atau lebih dekat kekerabatannya dengan Rasulullah.
Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya pada Mus'ab yang baik. Beliau tahu, beliau memikulkan tugas besar di pundak pemuda ini. Nasib Islam di Madinah kini ada padanya. Mus'ab memikul amanat itu dengan kearifan dan kemuliaan akhlak. Kezuhudan, kejujuran, dan kesungguhan hatinya berhasil melunakkan hati penduduk Madinah. Mereka berduyun-duyun masuk Islam. Dia tiba di Madinah saat hanya ada 12 orang muslim di sana. Tentu saja, jalannya tidak mudah. Suatu hari, ketika ia sedang berdakwah, ia disergap oleh Usaid bin Al-Hudayr, pemimpin kabilah Abdul Ashhal. Usaid sangat murka. Ia menodong Mus'ab dengan belati terhunus. Ia berteriak, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang lemah di antara kami? Tinggalkan tempat ini jika kalian tidak ingin mati." Kaum muslimin di sekitarnya khawatir. Tapi Mus'ab yang baik tetap tenang. Bagaikan samudra yang dalam, ketulusan hatinya menggerakkan lidahnya untuk berkata lembut, "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda benci." Usaid adalah sosok yang berakal cerdas. Dia melihat Mus'ab mengajaknya berdialog, bukan berkelahi. Usaid menjawab, "Sekarang aku insaf." Dia melemparkan belatinya dan duduk mendengarkan. Ketika Mus'ab membacakan Al-Quran, dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya. Belum selesai Mus'ab berbicara, Usaid berseru, "Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini?" Mus'ab memberitahunya untuk menyucikan badan dan pakaiannya, lalu bersaksi. Usaid pun masuk Islam. Keislamannya disusul oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Dengan masuk Islamnya ketiga pemimpin itu, selesailah sudah persoalan. Warga Madinah berdatangan berkata, "Jika Usaid, Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Ubadah telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita beriman bersama Mus'ab." Duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil yang gemilang. Dalam beberapa bulan, ia mengubah Madinah. Pada musim haji berikutnya, Mus'ab kembali ke Mekkah, bukan lagi sendirian atau terusir, tetapi memimpin 70 mukmin laki-laki dan perempuan dari Madinah untuk berbayat kepada Nabi. Waktu berlalu. Rasulullah dan para sahabat telah hijrah ke Madinah. Perang Badar telah berlalu, membuat dendam kaum Quraisy semakin terbakar. Kini, perang Uhud menjelang. Rasulullah berdiri di tengah barisan, menatap wajah-wajah orang beriman, memilih siapa yang berhak membawa bendera perang. Beliau memanggil Mus'ab yang baik. Dan Mus'ab, mantan anak manja dari Mekah, kini tampil sebagai pembawa panji perang utama kaum muslimin. Peperangan berkobar sengit. Awalnya, kaum muslimin menang. Tapi naas, pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah. Mereka meninggalkan pos di puncak bukit saat melihat musuh mundur. Perbuatan itu mengubah segalanya. Pasukan berkuda Quraisy menyerang balik dari puncak bukit, menyerang kaum muslimin yang lengah. Kemenangan berubah menjadi kekalahan. Di tengah kekacauan itu, musuh melihat barisan muslim porak-poranda. Mereka pun mengalihkan serangan ke arah Rasulullah untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman mematikan itu. Saat itu juga, dia mengangkat panji perang setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya. Dia menerjang ke depan, melompat, dan berputar. Dia memfokuskan semua upaya agar musuh menyerangnya dan melupakan Rasulullah. Dia bertahan sendirian, bagaikan satu satuan pasukan. Satu tangan memegang bendera, tangan yang lain menebaskan pedang. Musuh kian bertambah banyak. Mereka ingin menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Datanglah seorang musuh berkuda bernama Ibnu Qami'ah.
Dia mengira Mus'ab adalah Rasulullah. Ibnu Qami'ah menebas tangan kanan Mus'ab. Tangannya putus. Saat tangan kanannya putus, Mus'ab mengucapkan kalimat yang kelak menjadi wahyu. Muhammad itu tiada lain, hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Dia memegang bendera dengan tangan kirinya, sambil membungkuk melindunginya. Musuh kembali menebas. Tangan kirinya pun putus. Kini tanpa kedua tangan, Mus'ab membungkuk ke arah bendera. Dia mendekapnya ke dada dengan kedua pangkal lengannya. Sambil menahan sakit yang tak terbayangkan, dia kembali mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Dia tahu, jika ia gugur, jalan menuju Rasulullah akan terbuka. Musuh menyerangnya untuk ketiga kalinya. Kali ini dengan tombak. Mereka menusukkannya hingga patah. Mus'ab bin Umair akhirnya gugur. Dan bendera perang pun jatuh. Ia gugur sebagai mahkota para syuhada. Setelah pertempuran sengit itu selesai, Rasulullah dan para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata perpisahan kepada para syuhada. Ketika beliau sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata beliau mengucur deras. Jasad pahlawan itu ditemukan menelungkup ke tanah, seolah malu jika ia masih hidup, namun Rasulullah celaka. Khabbab bin Al-Arat menceritakan, kami hijrah mengharap ridha Allah. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan balasan dunia sedikit pun. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengkafaninya kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap, dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Nabi pun bersabda, tutupilah kepalanya dengan kain, dan tutuplah kakinya dengan idzkhir, rumput berbau harum. Rasulullah berdiri di depan jasad duta pertama beliau itu. Beliau menatapnya dengan pandangan penuh kesetiaan dan kasih sayang, lalu membacakan ayat, dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Kemudian dengan penuh rasa iba, beliau memandangi kain yang menutupi jasad itu, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tidak ada seorang pun yang aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Namun sekarang engkau gugur dengan rambutmu yang kusut masai dan hanya dibalut sehelai kain. Setelah itu, pandangan Rasulullah tertuju ke seluruh medan pertempuran. Beliau bersabda, sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian beliau berpaling kepada para sahabat yang masih hidup. Wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka. Ucapkanlah salam untuk mereka. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tiada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepada mereka sampai hari kiamat, kecuali mereka pasti membalas salamnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Mus'ab. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai para syuhada. Semoga keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian semua.